Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pada pagi hari ini tentang CMC ya. Mungkin Anda kita perlu banyak diskusi. CMC ini sesuatu yang selulus ya, turunan dari selulus, dan dia sangat ya, sumbernya itu selulus ya. Dia sangat banyak aplikasinya, di mana selulus sendiri itu sebetulnya kalau kita lihat di sini, nah selulus sendiri itu punya turunan, itu ada CMC, ada HPC ya. Apa HPC? Hidroksi propil selulus. Ada HPMC, hidroksi propil selulus. HPMC hidroksi propil metil selulus. Ada MC, metil selulus. Jadi ada 4 sebetulnya, tidak hanya CMC saja sebetulnya, dan banyak hal yang sebelumnya mungkin kita jelaskan dulu sebetulnya selulus itu apa. Ya, selulus itu merupakan dinding sel tanaman ya, dan ini umum, saya kira Anda sudah paham. Selulus menyusun sekitar 40-50% kayu ya, dan 90% kapas dari selulus. Ya, kalau murni sulit dimurnikan alaminya ya. Karena selulus itu sulit larut pada pelarut komersial. Karena polaritasnya tinggi. Ya, biasanya kalau melarutkan pakai amina oksida ya, seperti itu. Nah, isolasi selulus itu perlu isolasi selulus itu perlu kondisi alkali biasanya untuk menghilangkan wax atau lilin gitu. Kalau selulus sendiri itu kan higroskopis ya, kalau selulusnya sendiri. Nah, ukuran dari suatu polimer itu kan dP ya, biasanya kan dP. Dapat ditunjukkan dengan dP, derajat polimerisasi. Jadi kalau Anda pakai polisakarida, ya umumnya dP-nya berapa kan gitu, dP-nya berapa. Nah, agar selulosa dapat dimanfaatkan, makanya ini ada selulus derivatif. Jadi tidak murni di sini, tetapi harus diderivat, modifikasi. Di mana modifikasi ini bisa fisik ataupun kimiawi. Kalau fisik itu menghasilkan MFC, di sini nggak ada, yaitu microfibrillated cellulose ya. Dan MCC, microcrystalline cellulose ya. Itu kita ini microcrystalline cellulose yang di sini. Ya. Sedangkan kimiawi ada CMC ya, metil cellulose ya, HPC tadi, HPC ini. Ya ini semua kimiawi. Ini semuanya kimiawi. Jadi kalau fisik itu MFC sama MCC, tapi kalau ya turunannya itu adalah yang kimiawi, ini ada CMC, HPC, HPMC sama MC. Apa perbedaannya ini? Itu sebetulnya ada di thermal gelatin ya, turunannya itu ya. Jadi nanti kemampuan membentuk gelnya itu berbeda. Kalau contoh ya, kalau MC ya, MC ini itu gelnya itu firm ya. Kalau HPMC itu cenderung semi firm ya.
ada soft ya, tergantung viskositas awalnya. Benar, semacam itu. Jadi HPC itu ada yang food grade sama. Jadi Anda kalau mau bikin, biasanya kalau mau bikin gluten free bread itu bisa. Itu bimbingan saya ada yang pakai CMC, tetapi ada juga sebetulnya yang disarankan HPMC ya, HPMC ini bisa. HPMC. Ya, kita saat ini fokus di CMC-nya aja. Jadi kita batasi di CMC. Oke, kita kembali CMC. Nah, itu adalah polielektrolit amonia turunan dari selulosa dengan perlakuan alkali dan monoklooroasetik asid atau garam natrium yang digunakan luas dalam industri pangan. Dia bersifat biodegradable, ya. Ya, jadi bisa didegradasi ya. Kemudian tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, ya. Kemudian butiran atau bubuk yang larut dalam air, namun tidak larut dalam larutan organik. Ya. Stabil pada rentang pH 3-10 dan bisa mengendapkan pH dan bisa mengendap pada pH kurang dari 3 ini. Serta tidak bereaksi pada senyawa organik. Kelarutan sangat higroskopis sehingga dia menyerap air ya. Lalu dalam air dingin atau air panas membentuk larutan dengan struktur liat. Kelarutannya akan berkurang apabila bereaksi dengan garam, logam seperti ini, FeCl3, FeSO4. CuSO4. Ya nanti dianukan dalam fungsinya sebagai bahan pengental karena kemungkinan hidrasi yang baik ya, dan tidak digunakan sebagai gelling agent, enggak. Serta membentuk lapisan film atau yang larut dalam air. Nah sekarang kita ke ini rumus molekul. Rumus molekulnya itu ada semacam ini. C8H16NaO8. Nah, yang terpenting di sini itu adalah DS ya. Jadi degree of substitution dari CMC. Jika apabila ketiga gugus hidroksil disubstitusi, maka produk dinyatakan memiliki degree of substitution-nya 3. Kalau hanya 2 gugus yang disubstitusi, maka DS-nya adalah 2. Ada juga yang DS-nya 1. Nah, degree of substitution ini tersubstitusi ya kan. Tersubstitusi oleh karboksi metil. Nah, yang tersubstitusi ini mempengaruhi karakteristik dari CMC. Nah, yang komersial itu rata-rata DS-nya itu adalah 0,5 sampai 0,4 sampai 1,5. CMC dengan DS yang rendah, nah ini perbedaannya. Kalau DS-nya rendah, dia larut dalam air. Kalau DS-nya rendah, otomatis kelarutan dalam air itu rendah ya. Sedangkan
CMC dengan DS kurang dari, ya itu, contohnya itu tadi, DS kurang dari ya 0,3 larut dalam alkali. Ya. Kalau sudah mendekati 0,7, dia baru larut dalam air dan stabil pada garam dan pH rendah. Ini DS-nya. Karena semakin tinggi nilai DS itu toleransi terhadap garam dan higroskopi akan meningkat. Ya. Sumber dari CMC ini ada ini derajat substitusi yang berbeda. Setiap sumber akan memiliki fungsi yang berbeda dalam aplikasi. Ya ini lihat, kalau CMC enceng gondok ya contohnya, sumber CMC dari enceng gondok. Enceng gondok ini mengandung selulus kan, itu derajat substitusinya 0,14 sampai 0,2. Tongkol jagung 0,55. Kulit durian tinggi sekali 0,1 sampai. Kulit buah kapuk 0,84. Limbah sampah 0,4. Semakin tinggi nilai derajat substitusi, maka kelarutan CMC akan meningkat, seperti yang saya katakan tadi. Nah ini, effect of degree of substitution of CMC. Jadi nah, jadi kalau kita lihat dari sini, kalau semakin besar nilai degree of substitution, maka densitas toleransi terhadap garam akan tinggi. Ya kan? Nah ini apa ini? Ini sebetulnya adalah gambar dari hubungannya CMC terhadap tiksotropi ya. Jadi kalau ya DS-nya semakin tinggi, dia densitasnya akan naik ya ke sini ya. Jadi kalau semakin ke sini dia akan naik. Kemudian toleran semakin naik ya kan. Tapi kalau tiksotropi itu semakin rendah. Hygroscopicity dia akan naik gitu, semakin tiksotropi akan naik. Nah, tiksotropi itu apa itu, saya kira sudah ada di kimia fisik ya. Kimia fisik, soal fisikokimia pangan. Mungkin saya jelaskan sedikit, itu adalah tiksotropi ini adalah time dependent shear thinning property characterized by a high viscosity at low stress but decreased viscosity at high stress. Jadi sebetulnya kalau Anda ini ya, kalau flow ya, kalau ya dia smooth flow, kalau uniform ya. Kalau ketika non uniform ya jadinya semacam ini flow-nya ya. Semakin cepat shear rate maka viskositas akan semakin menurun. Ini kalau Anda lihat di apa namanya, di hasil di rheology itu ketahuan. Jadi antara awal dan akhir, jadi masuk di awal dan kemudian dibalik lagi, itu seberapa besar tiksotropi. Kalau di awal semacam ini kemudian baliknya tetap semacam ini, berarti dia tiksotropinya enggak mepet gitu. Tapi kalau kemudian awal seperti ini kemudian agak lebar baliknya, nah itu berarti dia ada tinggi ya tiksotropi. Nah ini mempengaruhi degree of substitution itu mempengaruhi tiksotropi behaviornya. Ini ngukurnya ini memang pakai rheology ya, memang rheometer. Nah ini
Ya, faktor-faktornya ini kalau yang mempengaruhi sifat tisotropik adalah suhu, ada konsentrasi. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ketika ya ada shear rate sama shear stress ya. Shear rate sama shear stress. Pada shear rate yang sama, H2 pada suhu 2-3 derajat Celcius memiliki shear stress yang lebih besar dibandingkan pada suhu 37 derajat. Shear stress meningkat, viscosity menurun. Shear stress menurun, viskositas meningkat. Ya. Pada shear rate yang sama, ya, area tisotropik pada 2-3 derajat Celcius, yaitu elips yang merah ini, ya ini loh, lebih besar dibandingkan dengan pada suhu elips yang. Jadi kalau Anda lihat ini loh, sebetulnya isotropi itu di sini. Kemudian down curve-nya. Nah, makanya saya bilang tadi awal kemudian akhir. Jadi kalau yang di sini kan kelihatan up-nya ini. Nah, sama down curve-nya bagaimana? Dia lebih tinggi isotropinya dibandingkan dengan yang ini. Nah, kan suhu tinggi dan curve-nya. Nah, lebih lebar. Ini isotropinya di sini. Ya ini shear rate sama shear stress ini bisa diukur melalui rheometer. Nah ini sama. Ini contohnya. Sekarang proses pembuatan CMC. Selulus murni ditambah larutan hidroksida, sodium hidroksida menjadi alkali selulus. Jadi yang proses yang paling penting dalam pembuatan CMC itu adalah pembuatan alkali selulus. Alkali selulus terbentuk dari reaksi antara selulus dengan sodium hidroksida di dalam pelarut inert ya, yang dikenal dengan nama proses merserisasi ya. Jadi ini kalau tongkol jagung contoh ini ya. Contoh ini. Contoh kalau tongkol jagung kemudian dipotong-potong, digiling, digunakan tepung, kemudian ada proses pertama sama proses kedua kan di sini. Delignifikasi ya kan, di selulus itu punya lignin ya, degradasi lignin, kemudian pemurnian awal, balikkan lagi di sini ya, menghilangkan pigmen alam, kemudian masuk di alkalisasi, kemudian di ya ini masuk juga ke sini, kemudian baru karboksimetilasi di sini ya. Jadi sebetulnya adalah yaitu alkali selulus tadi. Karboksimetilasi sehingga menjadi NaCMC, kemudian baru dimurnikan lagi-lagi dengan metanol kayak yang kemarin itu ya, pencucian ya, suhu kamar selama 1 malam, dinetralkan, kemudian dikeringkan jadi CMC. Nah, ini produk komersial dari CMC. Ya, contohnya ya. Penggunaan CMC, aplikasi, itu ada di makanan, ada makanan beku, makanan hewan, makanan berprotein, saus ya. Pengendali membentuk kristal es ya. Penguat rasa. Jadi makanya kadang di pembentukan es krim atau gelato bisa dikasih CMC. Penguat rasa ya, pengental. Kristal L pada pembuatan es krim ya.
Nah, ini lebih jelas lagi. Kalau mau di sini, kalau yogurt itu CMC mencegah ada protein ya, untuk kondensasi, sedimentasi, dan membentuk layering padat sehingga masa simpannya lebih lama. pH minuman pada pH minuman rendah membutuhkan CMC yang tahan asam ya. CMC tahan asam adalah CMC dengan DS ya, degree of substitution yang tinggi, DS-nya tinggi. Jus buah mencegah terbentuknya oil ring pada leher. Ya, ini oil ringnya di sini ditambahkan setelah penambahan pengawet, pewarna, dan flavor. Konsentrasinya adalah 0,1 sampai 0,4. Ya. Es krim ya, meningkatkan resistensi untuk leleh ya, resisten. Jadi dia tidak mudah meleleh karena resisten itu. Berfungsi sebagai emulsifier. Membuat larutan menjadi homogen. Konsentrasi yang digunakan 0,4 sampai 0,5%. Jika dicampur dengan emulsifier air lain, ya cukup 0,1 sampai 0,15 ya. Karboksimetil selulose, sodium, guargam, dan karagina membentuk struktur es krim yang lembut. Makanya tadi kemarin saya bilang ada beberapa polisakarida itu yang kalau digabung itu menjadi es krim premium. Ya, contohnya ini, ada CMC, guargam, sama karaginan. Digabung menjadi sinergi dia. Sinergi. Menjadi struktur es krim yang lembut. Bakery dan roti mempercepat pembentukan gluten pada roti. Ya ini gluten saya ini ya, gluten pada roti karena proses protein gliadin gluten membentukkan hidrasi air untuk membentuk gluten. Nah, bimbingan saya udah lulus itu dia pakai CMC untuk menggantikan ini fungsi untuk pada gluten free bread ya, gluten free bread. Masih CMC. Kalau mau sebetulnya masih banyak yang bisa dieksplor untuk gluten free bread. Ini saran saya sih, selain CMC, HPMC, santan gam, bisa juga glukomanan. Keywordnya di situ kalau mau gluten free bread ya. Sifat higroskopis CMC memiliki peran sinergis dalam membentukkan gluten ya. Waktu mixing pada proses pembuatan roti dapat berkurang. Nah ini kalau tetap menggunakan pakai gluten, dia mixingnya jadi berkurang. Tapi sebetulnya bisa juga tanpa kita benar-benar tanpa gluten. Jadi memang masih perlu diimprove ya, hasil penelitian mahasiswa saya itu masih perlu diimprove. Ya mungkin tidak hanya satu yang bisa digabung, CMC, santan, atau glukomanan. Jadi memang perlu ada main-main formulasi di situ. Dan ini pengembangannya ke depan, program gluten free ini memang sangat amat prospektif ya, kesempatan prospektif. Dan kalau Anda mau skripsi sebetulnya ini bisa dilakukan di rumah. Nah ini penambahan 13 sampai ya meringue yang dihasilkan menjadi lebih lembut, ya, volume yang baik ya, stabil serta tidak mudah dipotong. Serta mudah dipotong. Penambahannya 13 sampai 15% high viscosity CMC pada meringue berperan dalam menstabilkan air maupun udara yang terperangkap. Jadi yang sudah terperangkap di sini bisa menstabilkan. Kemudian kalau confectionery itu bisa memperlambat terbentuknya kristal sukrosa. Ya. Pembentukan sukrosa awal sehingga tekstur tidak berpasir. Nah, atau kalau bahasa Inggrisnya sandy. Ya.
penambahan low viscosity CMC sekitar sini 0,1 sampai 0,3% ditambahkan atau sebelum atau saat proses perebusan adonan. Kalau produk-produk frozen food itu bisa membentuk, mengatur pembentukan kristal es yang menjadi kecil dan menjadi lambat sehingga keseluruhan tekstur menjadi terjaga. Kemampuan retensi air ya, sehingga tekstur dari produk beku setelah ditolong tidak mengalami perubahan dan mengalami losses ya, kehilangan yang besar. Ini kalau di ya mungkin lebih sebenarnya banyak prosesnya ya. Ice cream bisa mouthfeel, gel atau thicken, kemudian improve syneresis, stabilize protein, ya, prevent the formation of ice and lactose crystal, ya kristalnya itu, dan impart silky smooth texture, ya. Kemudian sirup, topping, icing, ya, thickens maksudnya adalah thickeners, ya, improve flow control, kemudian prevent sugar crystallization, inhibit topping migration into pancakes, waffles, and toast, improve mouthfeel. Ini banyak di sini ya. Contohnya juga di sini adalah di beverages ya, mouthfeel, adds body, enhance flavor, prevent oil ring formation di sosis, yield, bite, reduce syneresis. Jadi banyak aplikasi ini, ada beberapa yang di sini. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kalau CMC itu adalah dia ada sinergi. Ya. Contoh CMC plus pati itu bisa meningkatkan potensi pembentukan pasta pada gandum, tepung jagung dan kentang. Karena interaksi CMC yang pati dapat memperkuat kemampuan gluten. Kalau CMC sama alginat itu yang seperti ini, sama alginat memberikan perbedaan nyata terhadap daya leleh dan viskositas pada velva buah naga merah. Dikarenakan interaksi CMC dan alginat mengikat air lebih baik, sehingga tidak mudah leleh. Kalau CMC plus karaginan mengurangi cooking loss pada mie yang terbuat dari mokaf, tepung beras, dan tepung jagung, karena interaksi CMC dan karaginan mampu menggantikan peran gluten pada produk gluten free. Ya, kalau yang produk mie ya. Ada juga sebetulnya garam arabik, ya di sini ada ya. Kalau garam arabik itu bisa memperbaiki volume dan penampakan roti, CMC dan arabik gum. Bisa semacam itu. Ya demikian khusus untuk